Hai semuanya. Pernah nggak kalian melihat seseorang masuk ke dalam ruangan tanpa banyak bicara, tapi semua orang langsung merasa segan, nyaman, dan menghargai kehadirannya? Bukan karena dia paling kaya, bukan juga karena dia paling pintar, tapi karena ada sesuatu yang kuat dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah, tapi terasa nyata. Itulah gambaran sederhana tentang menjadi pria yang hebat bagi orang di sekitar. Bukan soal tampil paling mencolok, tapi soal memberikan dampak yang terasa, bahkan tanpa harus banyak kata. Dan di titik ini, kita perlu jujur, menjadi pria seperti itu bukan sesuatu yang datang instan. Itu adalah hasil dari cara berpikir, cara bersikap, dan cara menjalani hidup yang dibentuk secara sadar setiap hari. Menjadi pria yang hebat bukan berarti harus sempurna. Justru yang membuat seseorang terlihat hebat adalah kemampuannya untuk tetap berdiri, tetap bertanggung jawab, dan tetap bisa diandalkan bahkan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang berpikir bahwa kehebatan itu diukur dari pencapaian besar, jabatan tinggi, atau penghasilan yang melimpah. Padahal bagi orang-orang terdekat, kehebatan seringkali terlihat dari hal-hal sederhana seperti konsistensi, kejujuran, dan keberanian untuk tetap hadir saat dibutuhkan. Disinilah kita mulai memahami bahwa menjadi pria yang hebat bukan tentang bagaimana dunia melihat kita, tapi bagaimana kita memperlakukan dunia di sekitar kita. Seringkali kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada orang yang bahkan tidak benar-benar peduli, sampai lupa bahwa ada orang-orang yang setiap hari melihat kita, bergantung pada kita, dan berharap pada kita. Mereka mungkin tidak berkata banyak, tapi mereka memperhatikan cara kita berbicara, cara kita mengambil keputusan, cara kita memperlakukan orang lain. Semua itu diam-diam menjadi cerminan tentang siapa kita sebenarnya. Dan dari sinilah kehebatan itu dibentuk, bukan dari satu momen besar, tapi dari ribuan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kita juga perlu memahami bahwa menjadi pria yang hebat berarti siap untuk bertanggung jawab, bahkan untuk hal-hal yang tidak selalu kita sukai. Banyak orang ingin terlihat hebat, tapi tidak semua orang mau memikul tanggung jawab yang datang bersama kehebatan itu. Padahal tanggung jawab adalah fondasi utama. Tanpa tanggung jawab, semua yang terlihat baik di luar hanya akan menjadi topeng yang mudah runtuh. Ketika kita mulai berani mengakui kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lari dari konsekuensi, disitulah kita mulai membangun kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah salah satu hal paling berharga dalam hubungan dengan orang lain. Di sisi lain, menjadi pria yang hebat juga berarti mampu mengendalikan diri. Dunia ini penuh dengan godaan, tekanan, dan emosi yang bisa dengan mudah membuat seseorang kehilangan arah. Tapi pria yang hebat bukanlah yang tidak pernah marah atau tidak pernah kecewa, melainkan yang tahu kapan harus menahan diri, kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Pengendalian diri ini bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya, ini adalah tanda kekuatan yang jarang dimiliki banyak orang. Karena jujur saja, lebih mudah bereaksi daripada berpikir, lebih mudah meluapkan emosi daripada mengendalikannya. Kalian semua pasti pernah melihat bagaimana satu keputusan yang diambil dalam keadaan emosi bisa merusak banyak hal. Hubungan bisa hancur, kepercayaan bisa hilang, dan penyesalan bisa datang terlambat. Maka dari itu, menjadi pria yang hebat berarti belajar untuk tidak selalu mengikuti apa yang dirasakan saat itu, tapi lebih memilih apa yang benar untuk jangka panjang. Ini memang tidak mudah, tapi justru disitulah nilai dari kehebatan itu berada. Selain itu, kehebatan juga tercermin dari cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita. Banyak orang bisa bersikap baik kepada atasan atau orang yang dianggap penting, tapi tidak semua orang bisa tetap menghargai orang yang posisinya lebih rendah atau tidak terlihat. Padahal cara kita memperlakukan orang-orang seperti itu justru menunjukkan kualitas karakter yang sebenarnya. Pria yang hebat tidak memilih-milih dalam bersikap baik, karena dia tahu bahwa nilai dirinya tidak bergantung pada siapa yang sedang dia hadapi. Kita juga perlu menyadari bahwa menjadi pria yang hebat bukan berarti harus selalu kuat dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Justru keberanian untuk jujur terhadap diri sendiri, untuk mengakui bahwa kita juga butuh bantuan, adalah bagian dari kehebatan itu sendiri. Tidak ada manusia yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita bisa menerima itu, kita menjadi lebih terbuka, lebih rendah hati, dan lebih mudah untuk berkembang.
Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa menjadi pria berarti harus selalu terlihat tangguh, tidak boleh mengeluh, dan harus memikul semuanya sendiri. Padahal pola pikir seperti ini justru bisa membuat kita lelah secara diam-diam. Menjadi pria yang hebat bukan berarti memaksakan diri untuk terlihat kuat, tapi memahami kapan harus bertahan dan kapan harus berbagi beban. Karena pada akhirnya, kekuatan yang sebenarnya bukan tentang seberapa banyak beban yang bisa ditanggung, tapi seberapa bijak kita mengelola beban itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kehebatan juga terlihat dari konsistensi. Banyak orang bisa melakukan sesuatu dengan baik dalam 1 atau 2 hari, tapi tidak semua orang bisa melakukannya secara terus-menerus. Konsistensi ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar. Ketika kita bisa menjaga komitmen, sekecil apapun itu, orang lain akan mulai melihat bahwa kita adalah seseorang yang bisa diandalkan. Dan dari situlah kepercayaan tumbuh secara perlahan. Kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya integritas. Menjadi pria yang hebat berarti tepat melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang melihat. Ini mungkin terdengar klise, tapi inilah yang membedakan antara orang yang benar-benar hebat dengan yang hanya terlihat hebat. Integritas adalah tentang keselarasan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Ketika dua hal ini berjalan seiring, kita tidak perlu berusaha keras untuk meyakinkan orang lain, karena tindakan kita sendiri sudah berbicara dengan sendirinya. Seringkali kita melihat orang yang pandai berbicara tapi sulit dipercaya. Di sisi lain ada juga orang yang tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu dianggap serius. Perbedaannya ada pada integritas. Ketika seseorang konsisten antara kata dan tindakan, dia tidak perlu mencari perhatian, karena kehadirannya sendiri sudah cukup untuk memberikan pengaruh. Menjadi pria yang hebat juga berarti terus belajar. Dunia terus berubah, dan jika kita berhenti belajar, kita akan tertinggal. Tapi belajar di sini bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tapi juga tentang memahami diri sendiri, memahami orang lain, dan memahami kehidupan. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa masih banyak hal yang belum kita tahu. Kesadaran ini membuat kita lebih rendah hati dan lebih terbuka terhadap pandangan orang lain. Kita juga perlu berhenti membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Setiap orang punya perjalanan masing-masing, dengan tantangan dan waktu yang berbeda. Fokus utama kita seharusnya bukan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri kita yang kemarin. Ketika kita terus berkembang, sekecil apapun itu, kita sedang bergerak ke arah yang benar. Pada akhirnya, menjadi pria yang hebat bagi orang di sekitar bukan tentang menjadi sosok yang sempurna, tapi menjadi sosok yang nyata, yang bisa dipercaya, yang hadir, dan yang memberikan dampak positif. Tidak perlu menunggu momen besar untuk memulai, karena kehebatan itu dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan niat yang benar dan dilakukan secara konsisten. Dan mungkin, tanpa kita sadari, saat kita fokus memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar, kita tidak hanya menjadi pria yang hebat bagi mereka, tapi juga menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Menjadi pria yang hebat juga berarti memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada fase di mana semuanya terasa berat, keputusan terasa membingungkan, dan hasil tidak sesuai harapan. Di titik-titik seperti ini, banyak orang mulai goyah dan kehilangan arah. Namun disinilah pembeda sebenarnya terlihat. Pria yang hebat bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang tidak menyerah saat jatuh. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk menyalahkan keadaan, tapi mencoba mencari cara untuk bangkit kembali meskipun perlahan. Kalian semua pasti pernah berada di posisi di mana usaha sudah maksimal, tapi hasil tetap tidak memuaskan. Rasa kecewa itu wajar, bahkan manusiawi. Tapi jika kita terus terjebak dalam kekecewaan, kita hanya akan berhenti di tempat. Menjadi pria yang hebat berarti mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Bukan berarti kita tidak merasa sedih, tapi kita tidak membiarkan kesedihan itu mengendalikan seluruh hidup kita. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa kehebatan tidak selalu diakui secara langsung. Ada banyak hal baik yang kita lakukan yang mungkin tidak pernah mendapatkan pujian atau apresiasi. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Jika kita hanya melakukan sesuatu karena ingin diakui, maka motivasi kita akan mudah runtuh ketika tidak ada yang melihat. Sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu karena itu memang benar dan baik, maka kita akan tetap melakukannya bahkan tanpa sorotan.
Seringkali kita melihat orang lain mendapatkan penghargaan atas apa yang mereka lakukan, sementara kita merasa usaha kita tidak terlihat. Di momen seperti itu, mudah sekali muncul rasa iri atau kecewa. Tapi kita perlu ingat bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan akan membuat kita lebih tenang dan lebih konsisten dalam menjalani proses. Menjadi pria yang hebat juga erat kaitannya dengan cara kita menghadapi kegagalan. Banyak orang takut gagal, sehingga memilih untuk tidak mencoba. Padahal kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Tanpa kegagalan, kita tidak akan tahu apa yang perlu diperbaiki. Pria yang hebat tidak melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai pelajaran yang berharga. Mereka tidak malu untuk memulai lagi, bahkan dari nol. Di sisi lain, kehebatan juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan waktu. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa diulang, dan cara kita menggunakannya akan sangat menentukan kualitas hidup kita. Pria yang hebat tidak menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai. Mereka tahu kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, dan kapan harus memberikan waktu untuk orang-orang terdekat. Banyak orang menganggap bahwa sibuk adalah tanda produktif, padahal belum tentu. Kita bisa saja sibuk sepanjang hari, tapi tidak benar-benar bergerak maju. Menjadi pria yang hebat berarti mampu membedakan antara kesibukan dan kemajuan. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting akan membuat hidup kita lebih terarah. Selain itu, penting juga untuk menjaga hubungan dengan orang-orang di sekitar. Tidak peduli seberapa sukses seseorang, jika dia tidak punya hubungan yang sehat dengan orang lain, maka kehebatannya akan terasa kosong. Pria yang hebat tidak hanya fokus pada dirinya sendiri, tapi juga peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka hadir, mendengarkan, dan berusaha memahami. Seringkali kita terlalu fokus pada pencapaian pribadi sampai lupa bahwa hubungan juga perlu dirawat. Padahal, dukungan dari orang-orang terdekat bisa menjadi kekuatan besar dalam menghadapi berbagai tantangan. Ketika kita bisa menjaga hubungan dengan baik, kita tidak hanya menjadi lebih kuat secara emosional, tapi juga lebih bahagia. Kehebatan juga tercermin dari cara kita menghadapi kritik. Tidak semua kritik itu menyenangkan, bahkan ada yang terasa menyakitkan. Tapi jika kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, kritik bisa menjadi alat untuk berkembang. Pria yang hebat tidak langsung defensif ketika dikritik, tapi mencoba mendengarkan dan mengevaluasi. Tentu saja tidak semua kritik harus diterima mentah-mentah. Kita tetap perlu memilah mana yang membangun dan mana yang tidak. Tapi kemampuan untuk tetap tenang dan tidak langsung bereaksi secara emosional adalah bagian dari kedewasaan. Kita juga perlu belajar untuk tidak selalu ingin benar. Dalam banyak situasi, keinginan untuk menang dalam argumen justru bisa merusak hubungan. Menjadi pria yang hebat berarti lebih memilih untuk menjaga hubungan daripada sekedar membuktikan bahwa kita benar. Ini bukan tentang kalah atau menang, tapi tentang kebijaksanaan dalam bersikap. Selain itu, penting untuk memiliki tujuan dalam hidup. Tanpa tujuan, kita akan mudah terombang-ambing dan kehilangan arah. Tujuan ini tidak harus selalu besar, tapi cukup jelas untuk memberikan arah. Ketika kita punya tujuan, setiap langkah yang kita ambil akan terasa lebih bermakna. Namun memiliki tujuan saja tidak cukup, kita juga perlu disiplin untuk mencapainya. Disiplin adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan. Tanpa disiplin, tujuan hanya akan menjadi angan-angan. Pria yang hebat memahami bahwa motivasi bisa datang dan pergi, tapi disiplin adalah yang membuat kita tetap berjalan. Dalam proses ini, kita juga akan belajar tentang kesabaran. Tidak semua hasil bisa didapatkan dengan cepat. Ada hal-hal yang membutuhkan waktu, usaha, dan konsistensi. Kesabaran ini seringkali menjadi ujian yang tidak mudah, tapi justru disitulah kita dibentuk menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, menjadi pria yang hebat bukan tentang mencapai titik tertentu, tapi tentang perjalanan itu sendiri. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar, dan untuk memberikan dampak positif. Ketika kita menjalani proses ini dengan kesadaran dan komitmen, kita tidak hanya menjadi lebih baik untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ada satu hal yang sering tidak disadari, bahwa kehadiran seorang pria yang hebat itu bisa menjadi penenang bagi orang lain. Bukan karena dia selalu punya solusi untuk setiap masalah, tapi karena sikapnya yang tenang, tidak mudah panik, dan tidak memperkeruh keadaan.
Dalam situasi sulit, banyak orang justru membutuhkan seseorang yang bisa menjaga kestabilan, bukan menambah tekanan. Dan disinilah peran itu menjadi sangat penting. Ketika kita mampu mengendalikan diri dalam situasi yang kacau, kita secara tidak langsung memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitar. Mereka merasa bahwa semuanya masih bisa dihadapi, bahwa masih ada harapan. Ini bukan hal kecil, karena dalam banyak kondisi, rasa aman itu lebih berharga daripada sekedar solusi cepat. Menjadi pria yang hebat juga berarti mampu mendengarkan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Banyak orang merasa tidak didengar, bahkan ketika mereka sedang berbicara. Padahal, mendengarkan adalah bentuk penghargaan yang sederhana, tapi sangat berarti. Ketika kita benar-benar mendengarkan, kita tidak hanya memahami kata-kata, tapi juga perasaan di baliknya. Kalian semua pasti pernah merasa lega hanya karena ada seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Itulah kekuatan dari kehadiran yang tulus. Dan menjadi pria yang hebat berarti mampu memberikan itu kepada orang lain. Selain itu, kehebatan juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Jika kita tidak bisa menghargai diri sendiri, akan sulit untuk benar-benar menghargai orang lain. Ini bukan tentang menjadi egois, tapi tentang memahami nilai diri. Ketika kita tahu siapa kita dan apa yang kita perjuangkan, kita tidak akan mudah goyah oleh penilaian orang lain. Kita juga perlu menjaga keseimbangan antara ambisi dan rasa syukur. Ambisi membuat kita terus bergerak maju, tapi tanpa rasa syukur, kita akan selalu merasa kurang. Pria yang hebat tahu bagaimana menghargai apa yang sudah dimiliki, sambil tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir bahwa kita harus selalu mencapai lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan menjadi lebih dari orang lain. Padahal, jika kita tidak pernah merasa cukup, kita akan terus berlari tanpa arah yang jelas. Rasa syukur membantu kita untuk tetap membumi, untuk tidak kehilangan arah di tengah perjalanan. Menjadi pria yang hebat juga berarti memiliki prinsip. Prinsip ini menjadi pegangan dalam mengambil keputusan, terutama saat dihadapkan pada pilihan yang sulit. Tanpa prinsip, kita akan mudah terbawa arus dan kehilangan identitas. Prinsip tidak harus rumit, tapi harus jelas dan konsisten. Ketika kita punya prinsip yang kuat, kita tidak akan mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang merugikan orang lain. Kita juga tidak akan mudah goyah hanya karena tekanan dari lingkungan. Ini memberikan kekuatan internal yang tidak terlihat, tapi sangat terasa. Di sisi lain, penting juga untuk tetap fleksibel. Memiliki prinsip bukan berarti kaku. Kita tetap perlu terbuka terhadap perubahan dan belajar dari pengalaman. Keseimbangan antara prinsip dan fleksibilitas inilah yang membuat seseorang bisa berkembang tanpa kehilangan arah. Kehebatan juga tercermin dari cara kita menghadapi kesendirian. Tidak semua waktu harus diisi dengan keramaian. Ada kalanya kita perlu waktu untuk diri sendiri, untuk berpikir, untuk mengevaluasi, dan untuk memahami apa yang sebenarnya kita inginkan. Pria yang hebat tidak takut dengan kesendirian, karena dia tahu bahwa disitulah dia bisa mengenal dirinya dengan lebih dalam. Banyak orang merasa tidak nyaman saat sendirian, sehingga selalu mencari distraksi. Padahal, tanpa momen refleksi, kita akan sulit untuk berkembang. Kesendirian yang digunakan dengan baik justru bisa menjadi sumber kekuatan. Kita juga perlu belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tidak semua hal dalam hidup bisa kita atur, dan memaksakan diri untuk mengendalikan semuanya hanya akan membuat kita lelah. Pria yang hebat tahu batasannya, dan dia fokus pada hal-hal yang memang bisa dia pengaruhi. Dengan pola pikir seperti ini, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh hal-hal di luar kendali kita, dan bisa lebih fokus pada apa yang benar-benar penting. Pada akhirnya, menjadi pria yang hebat bukan tentang menjadi sosok yang sempurna atau tanpa celah. Ini tentang menjadi manusia yang terus belajar, yang terus berusaha, dan yang tetap berdiri meskipun berkali-kali jatuh. Ini tentang bagaimana kita hadir, bagaimana kita memberi, dan bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Dan tanpa disadari, dalam proses itu, kita tidak hanya membangun diri kita sendiri, tapi juga memberikan dampak yang nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Jika kita melihat lebih dalam lagi, menjadi pria yang hebat
sebenarnya adalah perjalanan panjang yang tidak pernah benar-benar selesai. Setiap fase kehidupan akan membawa tantangan baru, dan setiap tantangan akan menguji versi diri kita yang sekarang. Apa yang dulu terasa sulit, mungkin akan terasa biasa di kemudian hari. Dan apa yang sekarang terasa mudah, bisa jadi akan menjadi lebih kompleks di masa depan. Inilah alasan mengapa kita tidak bisa berhenti berkembang. Seringkali kita berpikir bahwa suatu saat nanti, kita akan sampai di titik di mana semuanya terasa stabil dan tidak ada lagi masalah. Padahal kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti itu. Akan selalu ada dinamika, perubahan, dan hal-hal yang tidak terduga. Menjadi pria yang hebat berarti menerima kenyataan ini dan tetap bisa berjalan dengan tenang di tengah ketidakpastian. Kita juga perlu menyadari bahwa pengaruh kita terhadap orang lain seringkali lebih besar daripada yang kita kira. Cara kita berbicara bisa memotivasi atau justru melukai. Sikap kita bisa memberikan inspirasi atau malah mengecewakan. Bahkan hal-hal kecil yang kita anggap sepele bisa memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Inilah mengapa penting untuk selalu sadar dalam setiap tindakan. Menjadi pria yang hebat bukan berarti harus selalu melakukan hal besar. Kadang, hal-hal kecil seperti menepati janji, datang tepat waktu, atau sekedar menunjukkan perhatian bisa memberikan dampak yang luar biasa. Konsistensi dalam hal-hal kecil inilah yang membangun kepercayaan dan rasa hormat dari orang lain. Selain itu, kita juga perlu menjaga energi kita. Tidak semua hal perlu kita respons. Tidak semua perdebatan perlu kita ikuti. Pria yang hebat tahu kapan harus terlibat dan kapan harus mundur. Ini bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang memilih pertempuran yang benar-benar penting. Banyak orang kelelahan bukan karena terlalu banyak bekerja, tapi karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Ketika kita bisa mengelola energi dengan baik, kita akan memiliki lebih banyak ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Kita juga tidak boleh lupa bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri. Ada orang-orang yang bergantung pada kita, yang melihat kita sebagai contoh, dan yang berharap pada kita. Menjadi pria yang hebat berarti menyadari tanggung jawab ini, tanpa merasa terbebani secara berlebihan. Ini bukan tentang menjadi sempurna di mata mereka, tapi tentang berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita untuk mereka. Ketika kita bisa melakukan itu, hubungan yang kita bangun akan menjadi lebih kuat dan lebih bermakna. Pada akhirnya, semua kembali pada pilihan. Setiap hari, kita punya pilihan untuk menjadi lebih baik atau tetap di tempat yang sama. Pilihan untuk bertanggung jawab atau menghindar. Pilihan untuk belajar atau merasa sudah cukup. Dan dari pilihan-pilihan kecil inilah kehidupan kita dibentuk. Menjadi pria yang hebat bukan sesuatu yang ditentukan oleh satu keputusan besar, tapi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran, komitmen, dan keberanian untuk terus memperbaiki diri. Dan mungkin tanpa kita sadari, ketika kita terus berjalan di jalur ini, kita tidak hanya menjadi pria yang hebat bagi orang lain, tapi juga menjadi seseorang yang benar-benar bisa kita banggakan saat melihat diri kita sendiri. Ada satu hal yang sering luput dari perhatian, bahwa menjadi pria yang hebat bukan hanya tentang apa yang kita lakukan saat semuanya berjalan baik, tapi justru tentang bagaimana kita bersikap saat tidak ada yang berjalan sesuai harapan. Banyak orang bisa terlihat baik ketika situasi mendukung, kualitas diri benar-benar diuji. Ketika kita tetap memilih untuk bersikap benar, meskipun ada alasan untuk berbuat sebaliknya, disitulah kehebatan mulai terlihat lebih nyata. Kalian semua pasti pernah berada dalam situasi di mana merasa diberlakukan tidak adil, diremehkan, atau bahkan tidak dihargai. Perasaan itu bisa memicu emosi yang kuat,
dan sangat mudah untuk membalas dengan cara yang sama. Tapi menjadi pria yang hebat berarti tidak membiarkan emosi sesaat menentukan tindakan jangka panjang. Ini bukan tentang menahan diri secara pasif, tapi tentang memilih respons yang lebih matang dan tidak merusak diri sendiri maupun orang lain. Seringkali kita berpikir bahwa membalas adalah bentuk kekuatan. Padahal dalam banyak kasus, kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif justru jauh lebih kuat. Karena jujur saja, siapapun bisa marah, siapapun bisa meluapkan emosi, tapi tidak semua orang bisa tetap tenang dan berpikir jernih di tengah tekanan. Inilah yang membedakan antara reaksi dan respons. Reaksi itu cepat dan sering tidak dipikirkan, sementara respons itu sadar dan dipilih. Menjadi pria yang hebat juga berarti memahami bahwa tidak semua orang akan memahami kita. Akan selalu ada yang salah paham, yang meragukan, bahkan yang meremehkan. Jika kita terlalu fokus pada penilaian orang lain, kita akan kehilangan arah. Maka dari itu, penting untuk memiliki standar diri yang jelas. Ketika kita tahu apa yang benar dan apa yang kita perjuangkan, kita tidak akan mudah goyah hanya karena opini orang lain. Namun ini bukan berarti kita menjadi keras kepala dan menutup diri. Kita tetap perlu terbuka terhadap masukan, tapi tidak semua masukan harus mengubah arah kita. Disinilah keseimbangan itu diperlukan, antara percaya diri dan kerendahan hati. Kita percaya pada diri sendiri, tapi tetap mau belajar dan memperbaiki diri. Kehebatan juga terlihat dari cara kita memperlakukan kegagalan orang lain. Tidak semua orang punya perjalanan yang mudah, dan tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Ketika kita melihat orang lain jatuh, kita punya dua pilihan, merendahkan atau membantu. Pria yang hebat tidak merasa lebih tinggi hanya karena orang lain sedang berada di bawah. Sebaliknya, dia justru melihat itu sebagai kesempatan untuk memberikan dukungan. Kalian semua mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya dibantu saat sedang kesulitan. Perasaan itu tidak mudah dilupakan. Dan ketika kita bisa menjadi orang yang memberikan bantuan itu, kita tidak hanya membantu orang lain, tapi juga membangun nilai dalam diri kita sendiri. Selain itu, penting juga untuk menjaga kejujuran, bahkan dalam hal-hal kecil. Banyak orang berpikir bahwa kebohongan kecil tidak masalah, padahal kebiasaan itu bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Kejujuran bukan hanya tentang tidak berbohong, tapi juga tentang berani mengatakan yang benar, meskipun tidak nyaman. Ini memang tidak mudah, tapi justru disitulah letak integritas. Menjadi pria yang hebat juga berarti mampu menjaga komitmen, terutama ketika semangat sudah mulai turun. Di awal banyak hal terasa mudah karena ada motivasi, tapi seiring waktu, motivasi itu bisa berkurang. Disinilah komitmen mengambil peran. Ketika kita tetap melakukan apa yang harus dilakukan, meskipun tidak sedang ingin melakukannya, kita sedang melatih kedisiplinan. Kedisiplinan ini akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk karakter. Maka dari itu, penting untuk tidak meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita ulang terus-menerus akan menjadi bagian dari diri kita. Pada akhirnya, menjadi pria yang hebat bukan tentang menjadi yang paling kuat, paling pintar, atau paling sukses. Ini tentang menjadi seseorang yang bisa dipercaya, yang konsisten, dan yang memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan semua itu tidak datang dari satu momen besar, tapi dari pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Dalam kehidupan yang terus bergerak, kita juga akan dihadapkan pada berbagai pilihan yang tidak selalu hitam putih. Ada situasi di mana tidak ada pilihan yang benar-benar mudah, dan setiap keputusan memiliki konsekuensi. Menjadi pria yang hebat berarti berani mengambil keputusan, sekalipun tidak ada jaminan bahwa keputusan itu akan sempurna. Keraguan itu wajar, tapi jika kita terus menunggu kepastian, kita tidak akan pernah bergerak. Pria yang hebat memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Selain itu, kehebatan juga terlihat dari kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, selalu membawa pelajaran. Jika kita hanya melewati pengalaman tanpa mengambil makna, kita akan mengulang kesalahan yang sama. Tapi jika kita mau merenung dan belajar, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijak. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua hal harus kita kejar.
Ada hal-hal yang memang tidak sejalan dengan nilai dan tujuan kita, dan memaksakan diri untuk mendapatkannya hanya akan membuat kita kehilangan arah. Menjadi pria yang hebat berarti tahu kapan harus mengejar dan kapan harus melepaskan. Seringkali kita terjebak dalam keinginan untuk memiliki semuanya, padahal tidak semua hal benar-benar kita butuhkan. Dengan memahami prioritas, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dan memberikan dampak. Kehebatan juga berkaitan dengan keberanian untuk berubah. Tidak semua kebiasaan yang kita miliki saat ini adalah kebiasaan yang baik. Ada pola-pola lama yang mungkin sudah tidak relevan dengan kondisi kita sekarang. Tapi mengubah kebiasaan bukan hal yang mudah, karena kita harus keluar dari zona nyaman. Namun jika kita terus bertahan dengan kebiasaan yang tidak mendukung perkembangan, kita akan sulit untuk maju. Pria yang hebat tidak takut untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan melakukan perubahan yang diperlukan. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara lingkungan pribadi dan tanggung jawab. Terlalu fokus pada satu sisi bisa membuat sisi lain terabaikan. Ketika kita bisa menjaga keseimbangan, hidup akan terasa lebih stabil dan tidak mudah goyah. Kita juga perlu belajar untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Banyak orang hanya fokus pada tujuan akhir, sehingga lupa menikmati perjalanan. Padahal dalam proses itulah, kita belajar, berkembang, dan membentuk diri. Menjadi pria yang hebat berarti mampu melihat nilai dalam setiap langkah, sekecil apapun itu. Ketika kita bisa menghargai proses, kita tidak akan mudah merasa lelah atau kehilangan semangat. Pada akhirnya, kehebatan bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang bagaimana kita menjalani perjalanan tersebut. Ketika kita menjalani dengan kesadaran dan tanggung jawab, setiap langkah akan membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita.